Segini aman Bang? Aman. Enggak aman. Oke, ya. Bella sama Anwar gimana nih melihat pemakaman Eril hari ini, kan lumayan dipadati banyak pengunjung juga. Aku bener-bener jujur aku alhamdulillah banget ya. Dari situ aku banyak belajar yang melihat itu bener-bener sedih banget. Ini momen langka, karena kalau misalnya kita pikir ya Eril siapa sih, kasar gitu, iya dong pasti banyak yang bertanya Eril itu siapa sih, beliau ini apa sih yang dilakukan gitu sampai banyak yang sayang, banyak yang cinta. Kalau misalnya cuma anak gubernur ya, kalau misalnya gubernur doang kan maksudnya ya pasti akan ada keistimewaan sendiri, tapi ini bener-bener kayak diistimewakan sama Allah. Semua orang ikut bersedih, semua orang ikut mendoakan. Apalagi aku tadi baru lihat headline kan di berita, di negara apa sih yang benar-benar mereka ngolatin sholat gaib juga ya, di negara tetangga ya. Dan benar-benar aku kayak, sumpah aku merinding sampai sekarang kayak, masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil beserta istri, keluarga besar dikasih ketabahan, dikasih kesabaran, terusnya juga Eril ini juga almarhum mendapatkan tempat terindah. Dan insya Allah kalau aku mendengar berita-berita baiknya, katanya jenazahnya wangi, senyum, terus banyak yang bilang juga katanya kalau di luar akal manusia ya, orang kalau udah tenggelam ke air kan pasti misalnya ada yang rusak, entah itu bagian tubuhnya atau entah itu bengkak gitu. Tapi banyak berita yang aku lihat dan aku benar-benar update, katanya jasadnya itu benar-benar utuh, ganteng, wangi, bahkan sampai aku lihat ada dari sumber dari ibunya gitu ya. Dan berarti memang itu kuasa Allah ya. Dan Anwar jadiin sebagai pelajaran sih, sampai aku lihat ya, bahkan kan di spill tuh teman-teman kuliahnya juga kan, teman-temannya beliau yang katanya Eril ini memang banyak amalan-amalan selama dia hidup yang dia tuh baik sama orang, banyak kesaksiannya teman-teman orang di sekitarnya bener-bener yang ngasih kesaksian bahwa memang Eril itu orang baik kayak gitu. Dan aku bener-bener kayak amazed banget sih, yang kayak masya Allah, bener-bener kayak dimuliakan di dunia sama Allah gitu kan. Tapi kebaikan-kebaikan bisa dibilang almarhum Eril ini kan juga baru terlihat, baru dibuka setelah almarhum meninggal gitu. Kalian sendiri mungkin menilainya seperti apa? Itu bagus sih, itu sifat terpuji. Maaf ya, kadang kan kita sebagai manusia, apalagi public figure kan kadang ketika melakukan pekerjaan apapun kan kadang suka kita kontenin ya nggak sih, suka kita liatin misalnya kayak gitu. Tapi beliau ini kita nggak pernah tahu kan kebaikannya apa. Makanya aku bilang beliau ini bukan public figure, beliau ini bukan influencer. Tapi setelah orang yang nggak ada, ternyata nilai-nilai terpuji kehidupannya banyak yang banyak yang ngasih tahu kan orang-orang sekelilingnya. Berarti dan memang itu adalah nggak fake, itu bukannya settingan, benar-benar dari dalam hati, yang melakuin itu gitu ya. Apalagi aku lihat kemarin tuh kalau nggak salah di aplikasi yang Tok itu ibu Bapak Ridwan Kamil ya, pas lagi belum dikabarin ketemu jenazahnya, itu sama ibu tuh mereka yang pakai topeng naik motor, yang bagi-bagi makan. Aku kepo kan, aku lihat captionnya dan ternyata katanya itu kegiatannya Eril selama beliau hidup sama teman-teman kuliahnya. Jadi sering berbagi tapi nggak pernah dikontenin sama nggak pernah nunjukin siapa yang ngasih. Dan sama satu ada kesaksian dari temennya tuh bilang, katanya Eril tuh pernah bilang pas lagi kalau nggak salah lagi di ospek beliau tuh bilang yang kayak, gue bukan anaknya Ridwan Kamil. Jadi bener-bener kayak dia tuh nggak ngegunain aji mumpung ya kan, bahwa dia tuh punya kekuasaan di daerah Jawa Barat gitu. Jadi kayak ya udah kayak warga biasa dan bener-bener low profile. Itu sih aku bangga dan kita contoh ya gitu. Melihat ketegaran keluarga seperti apa? Itu luar biasa sih. Kita bayangin kalau misalnya kita jadi orang tua seperti Ridwan Kamil gitu-gitu, kayaknya kita juga nggak mungkin bisa setegar itu nggak sih? Benar keren banget. Bapak Ridwan Kamil itu benar kayak luar biasa tegar, apalagi pas dia bilang katanya anak itu adalah titipan ya kan. Ya tapi kalau misalnya kita lihat sedih ya itu wajar banget, karena kan kita kehilangan kehilangan orang yang kita sayang untuk selama-lamanya. Apalagi kalau aku lihat ya Eril itu lagi masa-masa produktif ya nggak sih, lagi 17 tahun. umur berapa sih, 17 ya? 23 tahun. Jadi benar-benar kayak dia tuh lagi masa-masa produktif ya kan, dan bisa ngikutin jejak bapaknya gitu. Sedih apalagi ngeliat ibunya pas lagi di tayangan-tayangan tuh kayak tetap tegar, tetap senyum. Dan yang paling aku salut adalah beliau berdua masih mau bisa menerima warga Jawa Barat ya untuk berbelasungkawa, bahkan untuk salaman langsung, untuk ngirim doa langsung. Aku nggak tahu deh, itu bener-bener kayak, jadi kalau misalnya ada yang bilang maaf gitu netizen kayak ini berlebihan, nggak ada yang berlebihan buat aku. Ini adalah pembelajaran buat kita yang masih hidup ya dong. Karena mungkin ini adalah jalannya Allah untuk memuliakan umatnya gitu. Kita nggak pernah tahu kan amalan apa yang telah beliau lakukan sampai disayang sama semua orang, sampai didoain sama semua orang kayak begitu.
Terakhir doanya mungkin. Tentang Pak Ridwan juga menyiapkan tempat peristirahatan terakhir gitu kan, menyiapkan dengan tempat yang desain Cukup indah gitu. di Islamic tanah Gym buat- wakaf sana gitu. Itu juga luar biasa ya, maksudnya mungkin ya namanya orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anak-anaknya di hari-hari terakhirnya dong. Jadi kayak buat aku sih wajar aja ketika dia udah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir, dan mungkin tanah itu nanti bisa jadi buat lahan pemakaman keluarga, ya kan? Itu sih. Dan aku pribadi, aku Anwar, dan Aku Delasa. turut mengucapkan berbelasungkawa dalam-dalamnya buat Bapak Ridwan Kamil beserta istri. Mudah-mudahan Bapak dan istri, keluarga besar dikasih ketabahan dan ketabahan. Dan insya Allah buat Eril almarhum mendapat tempat terindah, didoain semua banyak yang sayang, Amin, dikasih amin. tempat terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Oke, siap. Terakhir Thank nih Bang, you. ibarat tuh tidak mudah kehilangan anak pertama gitu. Pak RT.